reason all my dreams come alive. Life is for living with you. I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love. This freedom's untainted with you. No moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds. Black and white turns to color all around. All is new in the Savior I am found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. Let the way God, you are beside me. In your love, I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose. See the sun now bursting through the clouds. Black and white into color all around. All is new in the Savior I am found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. Got your freedom, it's an open door. You are everything I want and See the sun now bursting through the clouds. black and white, turn the colors all around. All is new in the Savior I am found. See the sun now bursting through the clouds. Black and white, turn the colors all around. All is new in the Savior I am found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah secara online. Senang sekali bersama-sama pada hari ini kita beribadah, berkumpul bersama-sama. Kita mau meninggikan nama Tuhan sebab kita yakin dan percaya Tuhan Maha Hadir. Tuhan bertahta di atas pujian kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Bersama-sama kita berikan sorak-sorai haleluya. Semuanya bertepuk tangan bersuka cita bagi Tuhan kita. Naikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama katakan, ku naikkan
ucapan syukur. Sama-sama kita katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari semuanya bertepuk tangan bersuka cita bagi Allah kita. Mari naikkan ucapan syukur kita yang terbaik bagi Allah kita. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan ucapan syukur, katakan, sama-sama menari. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini sekali lagi katakan, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini sekali lagi katakan, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sebab hanya namamu Tuhan yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Jemaat Tuhan katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Mari besarkan namanya. Oh, besarkanlah namanya. Lambaikan tanganmu, kita katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Mari dengan lebih bersukacita lagi kita puji tinggikan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Kami tak dapat balas kasih-Mu. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sama-sama kita katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidup saudara dan saya, yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tangan bersama-sama. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong. Percaya Dia menolong. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh. Satu kali lagi kita katakan bersama-sama, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku.
olehnya. Oh jiwaku, Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. olehnya. Tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Yang percaya Allah kita luar biasa. Sekali lagi lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kami naikkan pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sorakan haleluya, kemenangan hanya bagi Engkau. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Sama-sama kita katakan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Katakan lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Bersama-sama angkat tanganmu, katakan, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari sama-sama kita katakan, sekali lagi katakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Haleluya. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Mari dengan iman kita mau katakan, lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Mari bersama-sama angkat tanganmu, katakan, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, kuasa sekali lagi katakan, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Tangan luar biasa bagi Allah kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Yang bersuka cita bersama-sama kita katakan, amin. Tiba saatnya kita satukan hati, berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika Engkau mengajar kami untuk tetap tenang, tinggal diam. Karena dengan cara seperti itu kami bisa berdoa dengan lebih baik. Di sikon seperti ini, biarlah perintah-Mu mengajar kami untuk tetap bersaat teduh dengan teratur, membaca Alkitab, dan berdoa, serta bersuka cita senantiasa. Kami percaya Tuhan, ketika sukacita itu datang dari Engkau, Engkaulah yang bisa membuat hati kami bergirang dan beria-ria. Terima kasih Bapa,
Karena kekuatan itulah yang membuat kami terus berjalan. Kami berdoa untuk umat-Mu Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, apakah mereka karyawan, apakah mereka pengusaha, pemilik toko, pemilik jasa, atau apapun yang mereka kerjakan. Kami percaya ketika kami mengikut sertakan Engkau, mengandalkan Engkau sepenuhnya, Engkau akan turun tangan dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Meskipun hari-hari ini sungguh tidak kita mengerti dan tidak mengerti, tapi satu hal yang kita percaya, kita punya Tuhan yang besar. Mujizatnya pasti dinyatakan di dalam hidup kita. Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara, Dia ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Katakan yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kami pikirkan. Kupikirkan itu yang Engkau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hati katakan, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Sebab pertolongan kami hanya darimu. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Angkat kedua tanganmu, mari kita sembah Dia.
hanya bagimu Tuhan, segala yang terbaik hanya bagimu ya Yesus. Bapak, kami mengucap syukur jika saat ini sekali lagi kami boleh mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri akan ambil alih tubuh, jiwa, dan roh hamba. Biarlah Engkau sendiri yang berkuasa. Kebenaran firman boleh disampaikan tanpa terhalang. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka saat ini berada di rumah masing-masing. Tetapi kami tetap beribadah kepada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja secara luar biasa, menerjemahkan setiap kebenaran firman ini, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami yang siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu, mari sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara. Hari ini mari kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Percaya Saja. Jika kita ditanya oleh orang, apakah engkau percaya kepada Tuhan? Jawaban kita seringkali diplomatis. Percaya sih, percaya, tetapi jujur saja, seringkali saya sering meragukan Tuhan saat seakan-akan Tuhan tidak menolong saya di sikon yang genting. Apa betul sih jawaban kita yang seperti itu? Yang seakan-akan jawaban generik, jawaban yang umum kita sampaikan. Mari kita lihat dan kita cek saja di Alkitab. Yang saya ambil dari Yohanes 14 ayat yang pertama. Yang berbunyi, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dari firman Tuhan ini mari kita bagi menjadi 3 bagian sesuai dengan urutan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, jangan gelisah hatimu. Mengapa kita sering gelisah? Paling tidak ada 3 hal juga ketika kita sering gelisah. Yaitu yang pertama adalah panik karena bingung atau tidak tahu apa yang harus dikerjakan di sikon yang kepepet. Ada beberapa contohnya, misalnya ketika kita menghadapi ujian, padahal kita tidak siap. Ketika menghadapi ujian dan kita tidak siap, kita bisa merasakan bukan hanya untuk pelajar dan mahasiswa, tetapi setiap kita. Uniknya, meskipun saya sudah lama meninggalkan bangku sekolah maupun kuliah, kadang-kadang masih mimpi ujian. Dan yang kedua, menghadapi wawancara untuk pekerjaan yang selalu gagal kita dapatkan. Meskipun mungkin kita sudah berulang kali melakukan wawancara kerja, tetapi karena setiap kali kita gagal di dalam wawancara, kita grogi juga menghadapinya. Yang ketiga, ketika kita harus menghadapi dokter gigi, meja hijau, atau meja operasi. Saat saya berada di dokter gigi misalnya, dan bertemu dengan para pasien yang lain, saya seringkali melihat mereka juga cemas, mereka juga grogi. Bahkan ada orang yang badannya gede perkasa, ternyata sangat takut untuk datang ke dokter gigi. Padahal banyak dokter gigi yang baik, yang ramah, murah, senyum, tetapi kita merasa sangat takut. Apalagi kalau gigi kita akan dioperasi. Itu menakutkan. Demikian juga kalau kita menghadapi meja hijau. Suatu kali saya datang ke pengadilan semacam ini, hanya karena untuk mengambil SIM. Dan saya melihat ada seorang bapak yang pucat pasi, dan saya tanya, kenapa Pak? Menghadapi tilang. Saya berkata, oh paling-paling Bapak nanti hanya diminta untuk bayar denda, untuk tidak melakukan lagi. Ya sudah selesai. Dan dia berkata, oh begitu ya Pak? Oh iya. Bayangkan, bahkan hanya untuk urusan lalu lintas saja kita bisa menakutkan. Demikian juga ketika kita menghadapi meja operasi. Saat saya berada di rumah sakit, suster tanya seperti saya begini, Bapak pernah dioperasi? Saya berkata, enggak.
Tetapi kok Bapak kelihatannya santai, tidak takut sama sekali. Saya berkata, oh iya, karena ketika kita menghadapi segala sesuatu dengan sabar, dengan tabah, maka Tuhan pasti lindungi dan jagai kita. Dan suster itu tersenyum dengan ramahnya. Dan ketika kita mengalami kecemasan atau kegelisahan seperti itu, apa sih gejala atau tandanya? Mari kita lihat. Yang pertama adalah berkeringat dingin. Kedua, hati ini bisa berdebar-debar. Sebetulnya lebih tepat kalau jantung kita yang berdebar-debar. Bahkan kalau kepanikan itu parah, kita bisa mengalami heart attack atau serangan jantung. Dan yang ketiga, bukan hanya tangan kita, tetapi seluruh tubuh kita gemetaran. Dan yang kedua, takut terhadap orang luar. Apalagi saat-saat semacam ini. Contohnya adalah seperti ini, yaitu bahaya penculikan. Karena berita penjualan organ ilegal, gelap, itu ada di mana-mana. Dan berita hoaks tentang penculikan anak itu ramai di media sosial, bahkan menjadi viral. Meskipun kenyataannya tidak seperti itu. Tetapi kita takut jangan-jangan anak kita diculik. Dan pepatah atau kata-kata yang sering dilontarkan orang tua kepada anaknya adalah don't speak to stranger. Jangan bicara dengan orang asing. Meskipun orang asing itu belum tentu bermaksud buruk. Yang kedua adalah bahaya kejahatan. Jangan keluyuran, banyak napi yang dilepaskan. Dan ketika pemerintah melepaskan sebagian napi karena ada pandemi atau virus corona yang mewabah ini, memang di sana-sini ada timbul celetukan atau protes. Bukankah ini justru membahayakan? Karena di saat pekerjaan menurun, banyak orang di PHK, ditambah dengan narapidana yang dilepaskan, bisa jadi kejahatan meningkat. Tetapi itu asumsi, kami percaya bahwa pemerintah pasti sudah punya perhitungan dan pertimbangan tersendiri. Dan yang ketiga, bahaya rendah diri atau minder. Sehingga pertanyaannya adalah seperti ini. Kalau gagal gimana ya? Nah, gejala atau tandanya seperti apa orang yang mengalami seperti itu? Yang pertama adalah menghindari tatapan orang, terutama orang yang tidak kita kenal. Bahkan yang kita kenal pun seringkali kita bisa menghindari loh. Kalau kita merasa canggung, awkward, malu. Dan yang kedua, cemas yang luar biasa saat hendak keluar rumah. Yang ketiga adalah takut mencoba hal-hal yang baru. Mengapa hal baru itu menakutkan? Karena kita takut gagal sebetulnya. Ada artikel yang saya baca, orang sebetulnya yang takut gagal itu adalah orang yang sombong, quote unquote. Mengapa? Dia merasa bahwa dirinya harus tampil sempurna, sehingga ketika gagal itu mempermalukan dirinya sendiri. Dan yang saya adalah khawatir terhadap apapun. Inilah yang biasa disebut generalized anxiety disorder, yaitu gangguan kecemasan umum. Apa saja itu dicemaskan. Contohnya tentang apa? Yaitu keuangan. Apakah keuangan saya mencukupi di saat kita di kuntara, kunci sementara, atau di lockdown, atau pembatasan wilayah, sehingga saya tidak bisa keluar cari kerjaan. Apakah keuangan saya bisa menjamin? Tabungan sudah menipis. Apakah bisa cukup untuk 1 bulan ke depan? Bahkan 1 minggu ke depan? Demikian juga dengan kesehatan. Saya mendapatkan kiriman dari seorang dokter yang tentu bisa dipercaya, bahwa ternyata saat ini banyak orang yang khawatir, takut dengan kesehatan. Bahkan dia memerinci, kalau sekedar bersin, sekedar batuk, belum tentu itu terkena dengan virus COVID. Belum tentu. Dia baru menjelaskan secara detail, kalau gejala-gejalanya seperti ini, memang kemungkinan kena virus. Tetapi kalau hanya sekedar batuk, bersin, kemungkinan bisa hanya flu biasa. Tetapi bagaimanapun juga kita khawatir. Dan yang berikutnya tentang masa depan. Siapa sih yang tidak takut terhadap masa depan? Bahkan keluarga-keluarga yang mapan pun itu bisa takut loh terhadap masa depan. Gejala atau tandanya seperti apa? Tangan gemetaran,
Bukan hanya tangan, kadang seluruh fisik juga gemetar, dada berdebar-debar, nafsu makan itu hilang, kepala pusing, mungkin karena nafsu makan hilang, kurang makan, jadi kepala bisa pusing. Gampang tersinggung, sensi, atau otot tegang. Ada orang yang berkata, leher saya sangat tegang ya. Dan ketika kita tanya, apa kamu terlalu banyak pikiran? Biasanya dia berkata, iya. Atau sering ingin buang air kecil, meskipun belum tentu seharusnya kita saatnya buang air kecil. Tetapi ada orang yang sangat cemas sehingga buang air kecil, bahkan maaf, sampai buang air besar pun di celana. Karena rasa cemas dan takut yang luar biasa. Kalau itu meningkat, bisa menimbulkan sesak nafas. Seakan-akan kita kesulitan untuk bernafas. Karena begitu khawatir. Dan akibatnya apa? Yaitu gampang lelah. Bayangkan kalau pasokan makanan kita tidak bergizi dan tidak bernutrisi, kita susah untuk tidur, mengalami stres, bukankah kita bisa menjadi fatigue atau gampang lelah? Solusinya apa? Tetap kita akan kembali kepada firman Tuhan. Mari lihat Mazmur 42 ayat yang ke-5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ketika kita manusia yang sangat terbatas ini mengalami kesendirian, mengalami kecemasan, kegelisahan, stres, sampai depresi, sebetulnya itu tanda bahwa kita kekurangan atau bahkan kehilangan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita sadar bahwa ya meskipun saya lemah, meskipun saya kurang, tetapi ketika ada Tuhan, saya merasa cukup, saya merasa damai, saya merasa dilindungi, saya merasa disertai. Dan yang kedua, mengapa kita harus percaya saja? Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Mengapa? Kita percaya bahwa ketika kita mempercayakan hidup kita, diri kita, nafkah kita, masa depan kita kepada orang-orang yang kita anggap mampu. Apakah karena dia kaya, apakah karena dia berpangkat, apakah karena dia punya koneksi di lingkaran atas. Kita jadi tidak khawatir? Belum tentu. Karena siapa yang kita gantungkan harapan kita kepadanya, belum tentu bisa menjaga amanah itu. Dan kita seringkali dikecewakan. Dan hati kita justru sangat kecewa ketika kita bergantung harap kepada orang yang sangat kita percayai. Dan ternyata dia bukan hanya meninggalkan kita, tetapi mencampakkan kita sendirian. Oleh sebab itu mari kita lihat. Alkitab memberi contoh yang luar biasa. Mengapa tokoh-tokoh di Alkitab itu begitu mempercayai Tuhan. Meskipun sikon tidak menentu. Mari kita lihat Abraham. Abraham percaya saja saat diminta untuk pindah ke tempat asing. Pindah itu bukan sesuatu yang sederhana loh. Ketika kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain, apalagi kita harus membawa keluarga, itu adalah satu pikiran yang sangat berat. Kita perlu pertimbangan sangat matang. Saya pernah mengalami hal seperti itu. Ketika diminta untuk berkarya atau melayani di satu kota, di satu negara, bahkan ditawarkan negara ini, negara itu, negara ini. Ternyata saya juga perlu butuh banyak pertimbangan. Tetapi lihat, Abraham karena percaya penuh kepada Tuhan, dia bisa belajar melangkah. Musa percaya saja saat diminta untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Menarik sekali dengan Musa. Mengapa Musa sangat kita? Kita bisa berkata gue banget. Mengapa? Karena Musa pun tidak percaya diri pada mulanya. Dia merasa tidak fasih lidah, sehingga Tuhan akhirnya memilih Harun sebagai juru bicaranya. Karena apa? Karena Musa tidak percaya. Tetapi ketika dia melihat tanda-tanda ajaib, bahwa Tuhan menyertainya, akhirnya Musa percaya. Dan ketika Musa percaya, maka apa yang dia takutkan, apa yang dia cemaskan, yang menjadi kegelisahan hatinya, ternyata tidak terjadi. Dan dia bisa berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Yusuf percaya saja walau berada di dalam penjara. Seringkali ketika hidup kita berakhir di penjara, kita merasa habis, selesai, sudah. Tapi ternyata justru ini merupakan proses yang luar biasa untuk mendewasakan Yusuf. Yusuf yang merasa sebagai anak kecintaan, sehingga menimbulkan iri hati terhadap saudara-saudaranya.
Dan itulah proses yang dia hadapi. Sehingga ketika dia keluar dari penjara, dia menjadi lebih grown up, menjadi lebih dewasa. Daud percaya saja saat melawan Goliat yang badannya jauh lebih besar. Bahkan ketika saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, bahkan Raja Saul pun meragukannya. Karena Goliat bukan hanya besar badannya, tetapi tentara yang terlatih. Sedang dia hanya penggembala biasa. Bahkan dikatakan di Alkitab, hanya 2 atau 3 ekor saja sebetulnya ternak gembalaannya. Tetapi karena rasa percaya bahwa bukan dia yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang, Daud percaya saja dan hasilnya sungguh luar biasa. Nuh percaya saja saat disuruh membuat bahtera walau tidak ada tanda-tanda banjir. Apalagi bahtera dibangun itu bukan di tepi sungai, di tepi laut, tetapi di dataran tinggi. Bagaimana mungkin kita mempersiapkan bahtera ketika tidak ada tanda-tanda banjir, apalagi air bah yang luar biasa. Tetapi rasa percaya kepada Tuhan lebih besar dari apa yang dia lihat dan apa kata orang. Yunus percaya saja bahwa Tuhan akan menolongnya, meskipun dia berada di dalam perut ikan. Ketika kita berada di dalam perut ikan, saya pelajari hal ini dengan lebih detail, karena setiap kali kita makan sesuatu, bahkan makhluk hidup pun yang kita makan, ada orang-orang tertentu yang untuk menambah kekuatan, kadang menelan, orang Jawa berkata cindil, atau anak tikus dalam kondisi hidup-hidup, ternyata sampai di pencernaan mati, bukan? Mengapa? Karena di situ pasti ada zat-zat yang dipakai oleh tubuh untuk melumatkan itu. Ada yang berkata mungkin asam lambung itulah yang membuat tikus yang hidup itu bisa mati. Demikian juga manusia yang masuk ke perut ikan. Saya nggak tahu proses yang terjadi di situ. Tetapi Yunus yakin bahwa meskipun dia berada di tempat kegelapan, yang kemungkinan besar juga amis luar biasa, dia percaya bahwa Tuhan bisa mengeluarkannya. Petrus dan Yohanes percaya saja, walau berada di ruang pengadilan, karena dia lebih percaya kepada Tuhan yang menjadi pembelanya, daripada semua yang menghakimi di ruangan itu. Paulus dan Silas percaya saja walau berada di penjara, bahkan penjara yang paling dalam. Ada yang mengatakan dungeon. Dungeon adalah penjara yang paling ketat pengamanannya. Tetapi di situasi seperti itu, dia tetap mengandalkan Tuhan dan dia melantunkan pujian dan penyembahan yang didengar oleh seisi penjara itu. Saya percaya dia bukan hanya berdoa dengan pelan, tetapi dia menyanyi dan memuji Tuhan dengan luar biasa. Maria percaya saja bakal mendapat anak walau masih perawan. Kalau kita bayangkan itu di dalam kondisi sekarang saja, ketika anak kita, anak perempuan kita hamil di luar nikah, kita merasa malu bertemu dengan tetangga, malu ditanya macam-macam. Bagaimana dengan anak sendiri? Apalagi Maria, di sikon yang seperti itu, yang masih sangat puritan, yang masih sangat kolot. Bukankah dia menghadapi ancaman bukan hanya dicemooh, diejek, tetapi juga dilempari batu? Tetapi dia percaya bahwa karena itu kuasa Roh Kudus, Tuhan sendiri yang berkarya. Dia percaya saja. Dan Yesus percaya saja, walau berada di titik nadir dalam kehidupannya. Mengapa saat dia berada di atas kayu salib, dia bukan hanya menderita tekanan batin yang luar biasa loh. Karena orang-orang, pasukan, semua mengolok-ngolok dia, dan mengolok-ngolok atas seharusnya engkau di situasi yang penuh kuasa. Dan engkau bisa dengan mudah memanggil para malaikatmu. Bahkan engkau bisa turun dari salib. Tetapi di dalam kondisi seperti itu, Yesus percaya bahwa Tuhan yang mengutus, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang akan membangkitkan dia. Dan bukan hanya membangkitkan. Kita tahu bahwa ketika Tuhan dibangkitkan, dia bukan sekedar dibangkitkan, akhirnya dia naik ke surga. Dan kita mengenalnya dengan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Apa solusinya? Mari kita baca di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya wholeheartedly, sepenuh, bulat, bukan sebagian. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mengapa? Karena pengertian kita sangat-sangat terbatas. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Apa
artinya mengakui Tuhan dalam segala tingkah laku. Kita mengakui Tuhan bukan hanya di gereja. Kita bukan mengakui Tuhan hanya ketika kita bersaat teduh. Ketika kita melakukan cell group. Ketika kita mesbah keluarga. Tetapi ketika kita mengakui Tuhan di segala waktu dan di berbagai tempat. Bahkan ada yang berkata di marketplace, di tempat kerja yang banyak orang tidak mengakui Tuhan. Tetapi disitulah kita dituntut bagaimana kita tetap harus mengakui Tuhan. Dan di dalam Markus 5 ayat 36 dikatakan begini, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Apa perkataan mereka? Yaitu yang melemahkan dia, yang melemahkan iman orang-orang yang mendengar dan berkata kepada kepala rumah ibadat. Alkitab mencatatnya sebagai Yairus. Jangan takut, percaya saja. Mari kita lihat yang ketiga. Percayalah juga kepadaku. Percayalah juga kepadaku. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kata-kata yang luar biasa. Yesus berkata apa? Akulah jalan. Bukan akulah guide. Bukan akulah penunjuk jalan. Guide profesional, penunjuk jalan profesional pun suatu kali bisa menghadapi tantangan. Bisa menghadapi halangan. Ketika pesawatnya di-delay, pesawatnya di-cancel, orang yang kerja sebagai guide, tour guide, sering cerita kepada saya, dia mengalami banyak masalah ketika harus mengantar satu jemaat kepada jemaat di tempat lain. Bahkan saat saya bersama dengan rombongan, saya juga sempat mengalami ketika seorang jemaat itu kehilangan paspornya. Dan dia lapor kepada saya, Pak Safir, paspor saya hilang. Saat itu juga saya sempat cemas, bagaimana kita bisa melanjutkan perjalanan kami ke negara lain ketika paspor seseorang itu hilang. Tetapi ketika percaya kepada Tuhan, Tuhan tolong kami, dan saya berdiam diri sejenak, maka Tuhan beri hikmat. Tolong cek ya di tas masing-masing. Karena kalau kita ikut tour, seringkali pihak travel agent itu menyediakan tas yang sama. Dan ketika dibongkar, maka ternyata ibu itu memasukkan paspornya ke tas orang lain. Case close, kami bisa melanjutkan perjalanan. Itu sebabnya Yesus bukan berkata aku petunjuk jalan, tetapi akulah jalan itu sendiri. Dan Yesus tambahkan, dan kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukankah itu jaminan yang luar biasa? Ketika ada badai salju, ketika salju itu begitu tinggi, seringkali kita mengalami yang disebut road close, jalan ditutup, sehingga kita harus reroute, bahkan perlu balik arah, karena jalan di depan tidak bisa kita lalui. Saya pernah di dalam suatu perjalanan, tiba-tiba dikatakan wrong way. Saya bingung mengapa bisa dikatakan wrong way, salah jalan. Ternyata di daerah situ ada pembangunan jalan baru dan rute itu dialihkan. Mari kita lihat mengapa dikatakan bahwa kita perlu percaya saja kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Banyak di antara kita yang kita percaya Tuhan, tetapi seringkali kita tidak bisa melihat Tuhan itu sendiri, bukan? Tetapi ketika Yesus menjelma menjadi manusia, maka bisa lihat, bisa berada bersama kita, bisa kita rasakan. Begitu indahnya murid-murid yang bisa berjalan bersama Yesus, melayani bersama Yesus, bahkan makan dan tidur pun bersama Yesus. Saya menemukan satu foto yang menarik, yaitu ketika terjadi badai salju yang luar biasa, anak-anak penguin yang ditinggalkan oleh induknya untuk mencari makan, ternyata mereka saling berpelukan satu sama lain, supaya mereka bisa menghangatkan badan. Mereka percaya bahwa persekutuan itu indah, apalagi kalau kita bersekutu dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kadang-kadang persekutuan yang seharusnya indah, yang seharusnya hangat itu juga bisa melukai. Waktu saya ada pelayanan di Kanada, ada binatang namanya kalau nggak salah hedgehog atau porcupine
kita mengenalnya dengan landak, ternyata di situasi yang membekukan, di puncak winter, mereka mendekat satu sama lain, memepetkan tubuhnya, merapatkan tubuhnya untuk mencari kehangatan. Kalau kita saling menempelkan tubuh kita, mungkin kita merasa hangat, tetapi lihat, kalau itu landak memepetkan tubuhnya, ada risiko juga loh. Mereka akan terkena duri dan tertusuk duri lawannya. Dan ternyata itulah yang mereka rasakan. Tetapi mereka tetap ingin merasa berkumpul walau ada yang tersakiti. Demikian juga dengan kehidupan kita, meskipun di dalam kondisi seperti ini. Kita harus lockdown di rumah. Seharusnya bonding antar keluarga satu sama lain itu justru lebih lekat. Tetapi ada seorang yang berkata, karena saya sering terus bertemu dengan istri, lama-lama bertengkar juga, Pak. Yang kedua, Yesus adalah imam besar yang bisa merasakan kelemahan kita. Mengapa bisa merasakan kelemahan kita? Karena dia bersama-sama dengan kita. Ini gambar ini unik, jelas-jelas dipakai hanya untuk sebagai ilustrasi. Pemandangannya indah dan dua gadis saling berangkulan. Yang menarik adalah kuncirnya dua gadis ini disatukan. Coba bayangkan kalau mereka berdiri dan berlari, mereka nggak bisa. Karena kuncirnya diikat satu sama lain. Tetapi persahabatan itu seperti itu. Bukan sekedar bisa simpati, tetapi bisa berempati. Dan Yesus adalah imam besar yang sungguh-sungguh berempati kepada kita. Lihat gadis ini, saya baca kisahnya, yaitu Liping dan Lingling, meskipun di sini digambarkan sebagai orang kulit putih. Lingling dan Liping adalah sahabat dekat. Dan suatu kali ketika pulang sekolah, Liping pulang terlambat. Dan mamanya tanya, mengapa kamu pulang terlambat? Dan Liping cerita, Lingling bonekanya rusak. Dan saya membantu memperbaiki boneka itu. Ibunya bingung, anak seumuran begitu bagaimana bisa memperbaiki boneka? Saya sendiri tidak bisa. Tetapi ketika ditanya apa yang kau lakukan untuk Lingling? Dan dia berkata, saya hanya bisa sedih bersama, mendampingi dia selama boneka itu rusak. Bukankah itu indah bahwa ketika kita tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi kita berada di samping orang yang sakit, di samping orang yang menderita, orang itu akan merasa dikuatkan. Yang kedua, Yesus adalah jaminan keselamatan yang ya dan amin. Dan ini sungguh tidak terbantahkan. Kita lihat para pahlawan iman. Mereka percaya sungguh bahwa Jesus is the only way. Yesus adalah satu-satunya jalan itu. Tidak ada jalan yang lain. Hanya Yesus. Itu sebabnya bagi setiap kita yang mungkin hanya mendengar, melihat dari film, atau membaca tentang Yesus. Alangkah indahnya jika pada saat seperti ini, kita sungguh-sungguh percaya kepadanya bahwa hanya Yesuslah jalan keselamatan dan hidup. Mari kita lihat konklusinya. Hari ini Tuhan ingin mengajar kita untuk percaya saja, just believe, percaya saja. Apa yang Tuhan ingin ajarkan? Yang pertama, Tuhan ingin mengajar kita untuk mempercayainya, walau jalannya itu tak terselami. Ada lagu rohani yang berkata, walaupun jalan tak terselami, tapi kita percaya bahwa saat kita mempercayakan hidup kita, diri kita sepenuhnya ke tangan Tuhan, Tuhan pasti sertai kita, Tuhan akan tolong kita. Gambar ini adalah menarik. Mengapa? Karena jalannya kelihatan indah ya, tetapi lihat ujungnya, apakah ujungnya tetap terang? Kita nggak tahu loh. Bisa jadi ujungnya adalah menuju hutan rimba yang gelap. Kita tidak tahu apa yang ada di sana. Bisa saja binatang buas menanti kita. Bukankah kehidupan kita seringkali seperti itu? Kita nggak tahu di depan kita seperti apa. Jangankan 1 tahun ke depan, atau 1 bulan ke depan, bahkan 1 jam, 1 menit, dan 1 detik ke depan pun, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Yang kedua, untuk mempercayainya walau hidup kadang susah kita mengerti. Siapa sih yang bisa tahu hidup kita ke depan? Tak seorang pun. Bahkan tukang ramal pun tidak tahu kehidupan kita di depan itu seperti apa. Seorang sahabat saya
yang melayani di Kediri, suatu kali cerita, waktu ketemu saya dia berkata, suatu kali dia berjalan dengan seorang temannya, dan temannya itu belum mengenal Tuhan. Dan tiba-tiba di sebuah mall didatangi oleh seorang peramal. Dan dikatakan begini, itu temanmu kelihatan masa depannya gelap sekali. Bisa saya bantu untuk melihat masa depannya? Tetapi temannya karena dia bukan hanya nggak percaya Tuhan, tetapi dia juga nggak percaya ramalan-ramalan semacam itu. Ditinggalkan begitu saja. Singkat cerita, teman saya ini berhasil membawa temannya itu untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak berapa lama mereka datang ke mall itu kembali dan lewat peramal yang sama. Anehnya, peramal yang sama bisa melihat mereka dan tiba-tiba dia berkata begini, aneh loh, temanmu ini saya dulu lihat masa depannya gelap, tetapi saya sekarang melihat masa depannya gilang gemilang. Kita tidak perlu percaya apakah yang dikatakan oleh peramal itu, tetapi kita yakin bahwa bersama Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masa depan kita terang dan gilang gemilang. Saya senang dengan satu kutipan ini. Meskipun saya bukan idola Bruce Lee Siolong, saya juga bukan penggemarnya, tetapi ada satu ucapannya yang menarik. Dia berkata begini, do not pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one. Jadi dia seakan-akan berkata begini, jangan cengeng, jangan lemah, jangan hanya berdoa minta hidup yang enak, hidup gampangan, apa saja tersedia. Bahkan saya pernah ketika pelayanan di Jogja, melihat sebuah t-shirt yang tulisannya menggelikan saya. Di situ dikatakan muda itu hura-hura, ketika tua pesta pora, dan ketika mati masuk surga. Kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Itu sebabnya mengapa Bruce Lee berkata, justru berdoalah bukan untuk hidup yang enak, tetapi kekuatan supaya kita bisa menghadapi hidup yang sukar. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan mengajar kita untuk tetap mempercayainya, walau masa depan itu tidak menentu. Hari Kamis yang lalu kita baru merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tetapi lihat, coba kita bayangkan, saat Maria, Yusuf, dan Yesus di dalam proses kelahiran, bahkan digambarkan mereka berada di kandang hewan. Apakah Maria, bahkan juga Yusuf, bisa melihat seperti apa sih masa depan anaknya? Setiap kita merindukan anak-anak kita, anak cucu kita, mengalami kesuksesan di dalam hidup, hidupnya berbahagia. Tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tetapi saya percaya Maria just believe, tetap percaya. Dia bukan hanya percaya ketika dia mengandung dari Roh Kudus, tetapi dia juga percaya bahwa Tuhan melindunginya. Karena akhirnya Tuhan disalibkan di atas kayu salib. Dan bukan sekedar itu. Biasanya kalau orang Kristen ditanya, apa sih peristiwa atau hari besar orang Kristen? Seringkali yang sering kita sebutkan hanya Natal atau Paskah. Kita lupa satu hal yang menjadi puncak keberadaan Yesus ketika di muka bumi, yaitu kenaikannya ke surga. Apakah Tuhan naik ke surga dan meninggalkan kita? No. Dia justru akan tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Mari kita lihat, inilah intinya. Di dalam Mazmur 9, ayat 9 sampai 10 dikatakan begini. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, teraniaya, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Saya mendengar sebuah cerita, lebih tepatnya membaca sih, kisah yang menarik. Ada seorang ibu, single mother, karena dia ditinggalkan oleh suaminya. Ketika dia mengantar anaknya ke daycare, karena dia harus bekerja, dia berkata kepada anaknya, darling, I'm leaving you in good hands. Sayang, aku tinggalkan engkau ke orang yang baik, yang pasti akan memelihara engkau. Dan ketika mendengar seperti itu,
anaknya yang mula-mula protes, mula-mula berontak. Akhirnya dia merasa tenang. Waktu berlalu. Bocah laki-laki itu besar, sukses, menikah. Dan suatu kali ibunya terserang demensia, yaitu pelupa rasa pikun yang parah. Karena anaknya harus bekerja, maka mau tidak mau, maka dia menitipkan ibunya ke nursery home, ke sebuah panti untuk merawat orang-orang yang demensia. Ibunya tidak tahu apa-apa, dibawa kemanapun dia ikut. Tetapi ketika anaknya itu mau berpisah dengan ibunya, dia peluk ibunya, dan dia berkata, "Mom, I'm leaving you in good hands." Anak itu meniru apa yang dulu ibunya katakan. "Mom, I'm leaving you in good hands." Dan unik, meskipun ibu ini pelupa, dia sudah tua, tetapi begitu mendengar kata-kata itu seperti bergema karena kata-kata itulah yang dulu ucapkan kepada anaknya. "Darling, I'm leaving you in good hands." Saya titipkan kamu kepada orang yang baik, yang akan memelihara kamu. Dan begitu mendengar itu, ibunya meluk dia dengan tetesan air mata. Dia teringat kembali ketika dia menitipkan anaknya ke daycare. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Kamis yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Apakah kita merasa tercampakkan? Apakah kita merasa ditinggalkan sendirian? Saya percaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita berada di tempat yang benar. Kita berada di tangan yang tepat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika hari ini, hari Minggu, biarlah Engkau sendiri yang memberkati setiap kami, yang beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan akan beri kekuatan untuk melampaui wabah ini, melewati krisis ekonomi ini. Dan inilah saat yang indah, agar kami bisa bersekutu dengan Engkau lebih intens lagi. Bisa berdoa, bisa bersaat teduh, bisa bermisbah keluarga bersama keluarga, dan hubungan kami satu sama lain bisa menjadi lebih dekat lagi. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu di dalam kondisi apapun, terutama kesehatan dan perekonomian mereka. Baik yang terjangkit maupun yang tidak. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan penyembuh. Dia akan menyembuhkan setiap kita. Bagi yang kesulitan di dalam financial, keuangannya, kami percaya Tuhan bukan hanya sumber berkat, tetapi Tuhan adalah berkat itu sendiri. Dan kami akan melaluinya bersama Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapi jujur saudara, apakah dalam hidup ini sesuatu yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan dengan cepat? Tidak semua hal dalam hidup ini kita bisa selesaikan dengan cepat. Ada hal-hal tertentu yang memang kita harus jalani dengan proses yang ada. Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat ini, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sungguh alangkah luar biasa jika kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Dia mencurahkan berkat-berkat yang melimpah bagi setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memegang kuasa untuk menang. Sama-sama kita katakan, Yesus ku dahsyat, tentaraku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku.
Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi katakan, Yesus ku Dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi katakan, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur jika di tengah pandemi ini kami masih bisa bersekutu dengan Engkau, bahkan juga bersekutu dengan sesama, lewat daring, dalam jaringan, lewat online, lewat streaming. Bila itu juga membuat kami merasa persekutuan tetap indah, meskipun kami jaga jarak, berjarak satu sama lain. Tetapi satu hal yang sangat kami yakini, kami tidak berjarak dengan Engkau. Karena Engkau hanya sejauh doa. Terima kasih Bapa. Engkau sendiri yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, dengan pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan. Engkau juga akan menyertai kami saat kami kembali ke aktivitas kami masing-masing. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, mengangkat kedua tangan, dan menerima berkat Tuhan, serta mengaminkannya, agar berkat itu boleh masuk ke dalam diri kami. Diberkatilah engkau, hai kaum pria. Diberkatilah engkau, hai kaum wanita. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah seluruh keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah gerejamu. Diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Sikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal keluargamu. Dialah Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center dan siapapun yang ikut beribadah bersama kami lewat streaming, online atau daring ini, yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dengan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan, serta kekuatan dari Allah Roh Kudus, yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dan setiap kita yang sudah Tuhan Yesus berkati, mari sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Yesus adalah kekuatanku. Hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan bagi tiap orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan, orang yang miskin Dia pun angkat. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Yesus rela kaya jadi